Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ustaz. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ustaz juga oleh Allah diberi kesehatan. Yang pertemuan kemarin Ustaz dikena penyakit batu, alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah oleh Allah diberi kesembuhan. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya marilah kita baca Asmaul Husna bersama-sama.
القوي المتين الولي الحميد الحسين القادر القادر المقدر المقدر الأول Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa ini dan pembacaan Asmaul Husna pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak ada halangan dan mendapatkan anak-anakku yang berbahagia. Kemarin Ustadz sudah memberikan masukan arahan bahwasanya dalam pendidikan, dalam ilmu ada, dengan ilmu kita akan dijaga, dengan ilmu akan mendapatkan rezeki yang banyak, dengan ilmu dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Semoga anak-anakku semua diberi derajat yang tinggi nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, saya absen ya, dan absen nanti di lewat link. Nantinya absen ini akan dikirim lewat link. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung semua. Anak-anakku yang berbahagia, coba gimana kabarnya? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Semangat ya anak ya. Semangat, harus semangat belajarnya, harus semangat. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyimpulkan materi yang mulai pertemuan pertama sampai sekarang. Yang pertama adalah pengertian hitan, sejarah, dalil, hikmah, manfaat, tujuan, waktu, dan hukum hitan. Masih ingat semuanya? Masih ingat semuanya? Ya, Ustaz. Baik, coba siapa yang tahu pengertian hitud bahasa? Ya. Coba Nak Gilang baca nak. Apa pengertian hitan menurut bahasa Nak Gilang? Memotong. Ya, ulang lagi Nak Gilang dengan jelas. Hitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang artinya apa nak?
Memotong. Bagus nak Gilang masih ingat. Coba Nana Jema, ingat nih pengertian kita menurut bahasa Nana Jema. Ya Ustaz. Ayo apa nak? Kita menurut bahasa nak. Memotong. Bagus nak Gilang dan Nana Jema sudah bagus. Coba. Jadi pengertian hitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Sudah bagus. Sekarang pengertian hitan menurut istilah. Coba. Nak Naja, baca nak. Apa pengertian hitan menurut istilah? Khitan menurut istilah adalah memotong kulub atau kulit bagian depan atau vulva yang menutupi alat kelamin laki-laki. Anak, Nak Alin, kalau perempuan itu apa yang dihitan Nak Alin? Coba bagi perempuan apa Nak Alin? Nak Alin? Bagi perempuan yang dipotong adalah kulit yang berada di atas kemaluan perempuan. Bagus, Nak Alin sudah bagus. Nak Naja sudah bisa menjawab pengertian hitan dengan istilah sudah bagus. Nak Alin juga untuk perempuan sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi pengertian hitan di sini menurut istilah adalah memotong kulub atau kulit bagian depan yang disebut dengan vulva yang menutupi alat kelamin laki-laki hingga terbuka. Kalau untuk perempuan, yaitu dipotong adalah sebagian kulit yang berada di atas kemaluan perempuan atau yang disebut dengan khifat. Sudah bagus semua. Sudah bagus semua. Jadi pengertian hitan sudah jelas ya nak ya? Ustaz. Ya, coba. Kemarin saya juga menjelaskan tentang dalil. Dalil yaitu disyariatkan hitan yang disyariatkan ini semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba. Nabi Ibrahim dihitan umur berapa nak? 80 tahun. Ingat, jadi Nabi Ibrahim dihitan yaitu umur 80 tahun. Pakai apa nak? Kapak. Pakai kapak. Bagus kalau sekarang bukan pakai kapak. Coba. Nak Firda, baca hadis tentang hitan nak. Iya kan yang kui belum ke fisik. Nak Firda baca hadis tentang hitan. Ini mana ngapain Korea? Iya, punya anak Firda, sinyalnya mungkin tak kurang baik nak ya. Coba Najma baca hadisnya Najma. Hadis tentang hitan Najma. Wa tanada Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanat bil kudu. Bagus, nah Najma sudah bagus. Punya Nak Firda tadi suaranya terputus-putus. Punya Najma ini sudah bagus. Sinyalnya mungkin mudah-mudahan oleh Allah diberi sinyal yang baik nantinya. Bagus. Itu hadis tentang
disyariatkan khitan. Wahtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudum, yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang bil qudum. Ini adalah yang diartikan, bisa diartikan dengan kapak dan diartikan dengan alat-alat khitan. Coba kemarin sudah dijelaskan alat-alat khitan masa sekarang dan masa dulu dan masa Ustadz. Kalau masa dulu itu pakai kapak, kalau masa Ustadz itu pakai gunting, kalau masa sekarang pakai laser. Enak ya kan? Enak kan? Ya, Ustaz. Ya, kalau khitan sekarang ini enak. Kalau masa Ustadz itu sakitnya bukan main. Ya, anak-anakku yang berbahagia. Coba Nak Kiki atau Nak Gilang baca nak ayat tentang dalil khitan. Surah An-Nahl ayat 123. Ayo Nak Gilang baca nak. Yuk. Iya, terus. Summa awayna laika anitabil millata Ibrahim anifa wa ma kana minal musyrikin. Bagus, alhamdulillah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat yang menerangkan tentang hadis yang menerangkan tentang khitan. Summa auhayna ilaika anittabi Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mengenai khitan. Jadi umat Nabi Muhammad sekarang di khitan. Ya, kita selaku umat Nabi Muhammad harus dikhitan. Nah, jadi pengertian dan syariat sudah disyariatkan khitan itu sudah, dan dalilnya sudah jelas. Jadi khitan itu bukan hanya pengetahuan semata, namun ini adalah perintah Allah. Coba kemarin sudah menjelaskan tentang hikmah khitan. Anak-anakku yang berbahagia, coba Nak Bella, baca hikmah khitan nak. Hikmah khitan itu ada berapa nak? Nak Bella? Ada 4. Ayo sebutkan nak Bella. Yang pertama. 1. Menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. 2. Menjaga dari najis. 3. Terhindar dari penyakit kelamin. 4. Mengikuti sunnah para nabi. Bagus, sudah bagus, sudah paham semua, sudah mengerti tentang pengertian khitan, sudah mengerti disyariatkan khitan, sudah mengerti terus hikmah khitan, sudah bisa menjawabnya dengan baik. Jadi hikmah khitan itu ada 4. Saya ulangi lagi, hikmah khitan ada 4. Yang pertama, menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Yang kedua adalah menjaga diri dari najis. Yang ketiga yaitu terhindar dari penyakit kelamin. Yang keempat adalah mengikuti sunnah para nabi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia cinta kepadaku. Kata Rasulullah ini nak, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita bersama-sama masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kemarin Ustadz juga menjelaskan tentang manfaat khitan. Coba Nak
Nah, Najah baca nak. Ada berapa manfaat khitan nak? Ayo, Najah, ada berapa manfaat khitan? Ada 4. Oh bagus. Apa saja yuk? Kan. 1. Menjaga kebersihan. 2. Menjaga resiko. 3. Penyakit menular. 4. Mencegah kanker. Mencegah kanker. Bagus. Sudah paham semua. Kemarin ditanya sama Ustaz masih belum bisa menjawabnya. Sekarang sudah bisa menjawabnya. Jadi manfaat khitan yang pertama yaitu adalah menjaga kebersihan. Ustaz menjelaskan kemarin an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Semoga semuanya menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah menjaga resiko penyakit menular, mencegah kanker. Ya, jadi manfaat daripada khitan ada 4. Yang pertama menjaga kebersihan, 2 menjaga risiko, 3 dijauhkan dari penyakit menular, terus mencegah kanker. Sudah dijelaskan semuanya. Ya, sudah paham, sudah ingat semua tentang pengetahuan khitan, sejarah khitan dan hikmah khitan dan manfaat khitan. Anak-anakku yang berbahagia, seterusnya yaitu tujuan daripada khitan. Dengan khitan ada tujuannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berkhitan, itu ada tujuannya. Apa sih tujuan kita? Kalau sholat ini adalah untuk tujuan sholat kita menghadap kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat kita akan dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi kalau khitan, apa sih tujuan daripada khitan? Coba masih ada yang ingat apa sih tujuan khitan? Coba Na'alin, apa tujuan khitan Na'alin? Masih ingat Na'alin? Iya, Ustaz. Ayo Na'alin, apa sih tujuan khitan? Kita bertujuan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, khitan juga dianggap sebagai salah satu media penyucian diri dan bukti ketundakan seseorang kepada ajaran agamanya. Kita juga mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuat anggota tubuh yang jadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri dan bau yang tidak. Air kencing mengandung unsur tersebut. Sudah bagus. Sudah bisa semua pengertian khitan, sudah tujuan khitan. Jadi tujuan khitan ini adalah bertujuan untuk apa? Kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, yaitu khitan juga dianggap sebagai salah satu media penyucian diri dan bukti ketundukan seseorang kepada ajaran agamanya. Jadi dengan khitan kita akan disucikan oleh Allah. Suci badan. Karena suci badan yang kemarin Ustaz jelaskan yaitu salah satu syarat sah sholat. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya pada pertemuan ini kemarin juga menjelaskan tentang waktu khitan. Coba Gilang, waktu khitan kapan Nak Gilang? Bisa membedakan waktu khitan Nak Gilang? Nak Gilang masih bergabung?
waktu hitam. Ya, terus. Mustahab. Berapa ulama berpendapat bahwa hitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun, namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapa pun untuk melaksanakan hitan adalah baik. Bagus nak, bagus. Nah, Gilang sudah bagus. Ya, jadi waktu kita ini adalah ada waktu mustahabah, ada waktu yang wajib untuk dikhitan. Jadi waktu mustahabah itu berpendapat ada yang 7 tahun, ada yang 7 hari. Kalau yang 7 hari itu adalah diceritakan, maksudnya semasa Nabi Muhammad SAW ketika mengkhitan cucunya. Coba cucu Nabi Muhammad yang dikhitan 7 hari namanya masih ingat semuanya? Siapa nama cucu Nabi Muhammad yang dikhitan pada waktu umur 7 hari? Yo. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Bagus nak Gilang masih ingat. Jadi Hasan dan Husain adalah cucu Nabi Muhammad yang dikhitan pada waktu itu umur 7 hari. Jadi cucu Nabi Muhammad dikhitan umur 7 hari. Tidak apa-apa nak. Tapi ada waktu yang wajib. Kapan waktu yang wajib? Ketika dia sudah balik. Kalau laki-laki sudah balik, maka secepatnya untuk khitan. Kenapa? Ketika sudah balik diwajibkan untuk sholat. Ketika diwajibkan untuk sholat, maka harus suci badannya, suci pakaiannya, tempatnya harus suci. Ya, dengan khitan manusia ini akan suci badannya. Anak-anakku yang berbahagia, kemarin juga menerangkan tentang hukum pelaksanaan khitan. Nah, coba Nak Bella, hukum pelaksanaan khitan, hukumnya khitan ini bagaimana Nak Bella? Masih ingat pelajaran kemarin? Nabela. Hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Oh iya, alhamdulillah. Nak Bella masih ingat juga tentang hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, untuk perempuan adalah sunnah. Anak-anakku yang berbahagia, jadi pengertian hukum khitan di sini sudah jelas. Bagi laki-laki adalah wajib dan untuk perempuan adalah sunnah. Ada pertanyaan anak-anak dengan keterangan tadi? Tidak ada, Ustaz. Sudah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baca ayatnya sudah bagus, baca hadisnya sudah bagus, diingatkan hati, pengertian khitan sudah bagus semua. Ya, jangan lupa absennya diisi dengan dinding ya nak ya. Sekarang Ustaz akan
memberi rangkuman dari materi tadi. Yang pertama adalah khitan, adalah membuka atau memotong kulit atau kuluk yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Yang kedua, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, untuk perempuan adalah sunnah. Usia pelaksanaan khitan ini yang pertama waktu mustahab. Oleh kapan sih waktu mustahab itu? Mulai lahir sampai balik. Kalau waktu yang wajib adalah ketika kita balik, ya. Ingat, yang keempat adalah hikmah khitan, antara lain sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah diberi pemahaman oleh Allah tentang pengertian khitan. Semoga dengan pengertian khitan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, dan nantinya Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian lewat link, ya, lewat WA masing-masing grup atau masing-masing WA-nya nanti dikerjakan dan dikumpulkan ke Ustadz. Nah, ya, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah. Marilah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan. Oh iya. Dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa dipersilahkan. Dari Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga hari ini mendapat ilmu bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.